إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan memeper kepada panjenengan semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Hanya dengan cara inilah ketakwaan dan keimanan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap detiknya yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal di kehidupan abadi di alam akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Berbekallah kalian dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Muslimin hamba Allah hafizahullah. Iman dan takwa adalah dua kata yang senantiasa berdampingan dan beriringan, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Takwa itu sendiri artinya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan iman artinya meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota-anggota badan kita. Adapun mengenai perintah iman dan takwa itu sendiri banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, yang memohon kepadaku apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi syarat segala perintah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran dan petunjuk. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Selain di dalam Al-Quran, perintah iman dan takwa itu juga terdapat di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang ada, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa ini. Maka berkatalah Ubay kepada Umar seraya bertanya, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri, wahai sahabat Umar? Dijawabnya, ya pernah. Kemudian sahabat Ubay bertanya lagi, apa yang Anda lakukan saat itu? Sahabat Umar menjawab, saya akan berjalan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati sekali agar tak terkena duri itu. Lalu Ubay berkata, itulah takwa. Dari riwayat ini kita bisa ambil ibrah dan pelajaran bahwa takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kontinu hingga ia selalu waspada dan hati-hati agar tidak terkena duri syahwat dan duri syubhat duniawi yang dijalankan. Dan perilaku juga perilaku yang syirik, mengarah kepada kesyirikan, menyekutukan Allah dalam pengertian yang utuh, juga sedapat mungkin menghindari semua perbuatan dosa, baik berupa dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar, dengan serius dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Betapa pentingnya nilai iman dan takwa ini, hingga iman dan takwa merupakan bekal yang terbaik dalam kepentingan kehidupan di akhirat. Dan betapa tinggi derajat takwa ini, hingga manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Bahkan banyak sekali buah yang akan dipetik serta hasil yang akan diperoleh dan nikmat yang akan diraih oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang diantaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu berkah dari langit dan bumi, sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan juga dari dalam bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problematika, permasalahan yang dihadapinya, dan memberi rizki tanpa diduga serta dimudahkan semua urusan-urusan. Sebagaimana difirmankan di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar
dan memberinya rizki dari arah yang tiada dia menduga-duga. Yang ketiga, Allah akan menempatkannya dalam surga yang kekal, sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Iman dan takwa adalah barometer kualitas sejati seorang muslim. Dengan iman dan takwa, mata hati akan terbuka untuk melihat dan menerima kebenaran serta menolak dan menjauhi kemungkaran dalam pandangan syariat Islam. Namun sayangnya dalam fakta, tidak semua orang yang mengaku Islam itu beriman, sebagaimana tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Kata takwa yang sering kita dengar, bahkan sering meluncur dari lidah kita sendiri, seakan menjadi bahasa yang datar tanpa makna yang hanya terucap di lisan dan tidak sampai dalam hati kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menjadi rasa, tetapi hanya sekedar menjadi retorika bahasa dan simbol candaan belaka serta kepura-puraan keseharian tanpa ada niat untuk selalu berusaha meningkatkannya atau bahkan memperbaikinya sesuai dengan kapasitas kemampuan diri kita, yakni dengan cara mempelajari dan memahaminya dengan serius secara otodidak atau dengan hadir di majelis-majelis ta'lim, mendengarkan penjelasan para ustaz atau kiai yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaji dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal kita tahu dan yakin bahwa Allah adalah zat yang tidak tidur dan maha mengetahui segala yang kita lakukan. Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Saat kehidupan di dunia fana inilah keimanan dan ketakwaan kita diuji oleh Allah. Gila dunia, harta, wanita, dan bahkan tahta, ya itulah kiranya yang pantas menjadi introspeksi diri di hari-hari yang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Glamor dunia seolah menyedot seluruh perhatian semua orang, termasuk kaum muslimin di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri memang, siapa yang tidak suka dengan kemewahan dunia ini? Coba kita lihat, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para tokoh agama maupun negara pun menyukainya. Karena hal ini adalah fitrah manusia. Pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri kita masing-masing adalah, apakah dengan begitu kita lantas tidak punya rem dan kendali atas nafsu glamor duniawi ini, kemudian mengabaikan begitu saja keutamaan waktu sholat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kunci segala amal soleh kita selama di dunia ini? Dan ataukah kita akan melalaikan kewajiban-kewajiban kita sendiri untuk mengupdate keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, marilah kita introspeksi dan mawas diri terhadap tindakan-tindakan kita sendiri dan saling mengingatkan satu sama lainnya sebagai bentuk bukti cinta kita adalah memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cinta karena nafsu dan syahwat dunia. Seraya selalu berupaya dengan maksimal untuk melatih diri masing-masing dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengupdate iman dan takwa kita kepadanya. Bukankah semua yang perlu latihan, semua yang kita lakukan perlu dilatih agar kita bisa meraihnya sesuai dengan yang kita inginkan? Muslimin hamba Allah, hafizahullah. Semoga kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai muslim yang benar-benar mukmin dan bisa menjadi muttaqin sejati yang selalu istiqomah di jalannya untuk mendapatkan rahmat serta ridho darinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qul firman wa anta khairur rahimin.